Tapi dok, kalau misalnya kita ke klinik kecantikan nih, apakah harus konsultasi sama dokter atau enggak? Boleh spill harga nggak dok? Nanti kita akan spill harga sedikit-sedikit, yang pasti harganya affordable tapi efeknya double-double. Hai teman-teman Plastetik, apa kabar semuanya? Balik lagi bareng aku Nafila di Behind Beauty Podcast. Jadi podcast kali ini kita bakal ngobrolin tentang treatment untuk pemula. Kalau dulu nih, jujur aku tuh kalau mau ke klinik kecantikan bingung. Kalau dateng tuh aku treatmentnya apa ya? Nah, sekarang kita akan bahas itu, dan yang pasti nanti kita akan spill harga sedikit-sedikit. Yang pasti harganya affordable tapi efeknya double-double. Dan pastinya aku nggak sendiri, di samping aku udah ada Dokter Aema. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik. Semoga teman-teman juga baik ya dok kabarnya. Iya, semoga semuanya sehat-sehat selalu. Oh iya dok, kayak yang tadi aku udah jelasin, kita mau minta rekomendasi nih dari dokter, sama mau nanya-nanya dikit gitu tentang permasalahan kulit juga. Mungkin kita mau nanya, kalau misalnya baru ke klinik kecantikan, kita tuh harus treatment apa sih dok? Karena jujur aku tuh dulu sebelum ke klinik kecantikan bingung kalau mau datang, aduh, karena kan tulisannya nanti adanya Smart Rejuve, tulisannya apa-apa, terus aku nggak tahu itu bentuk apa, terus nanti diapain gitu dok. Jadi pas datang itu kita harus konsultasi dulu kah atau gimana tuh dok? Iya, mungkin untuk temen-temen nih, apalagi misalnya mau ke klinik kecantikan, pasti ada dong yang masalah sesuatu yang ingin diperbaiki. Misalnya entah dari wajah atau dari rambut, badan, itu pasti ada aja dong yang pengen dirawat lah setidaknya. Nah, untuk menentukan nih kira-kira aku butuh perawatannya apa ya. Nah, penting banget emang untuk konsultasi terlebih dahulu. Konsultasinya bisa langsung ke dokter atau bisa juga melalui beauty consultant. Tapi untuk tahu persis apa aja yang dibutuhkan, paling efektif memang ke dokter langsung. Iya, gitu. soalnya biar dapet treatment yang tepat ya dok ya. Iya, misalnya dari ada 5 orang gitu yang datang, belum tentu semuanya masalahnya sama, belum tentu juga yang dibutuhkan si A itu nanti akan dibutuhkan juga sama si B. Jadi bagusnya sih konsultasi ke dokternya langsung. Gitu. Jadi tapi dok, kalau misalnya kita ke klinik kecantikan nih, apakah harus konsultasi sama dokter atau enggak? Jadi kayak datang-datang aku mau ini gitu. Boleh nggak dok? Iya, kalau misalnya tadi yang kayak aku udah sempat ini singgung dikit, kalau misalnya beauty consultant itu rata-rata juga sudah punya ilmu yang banyak ya mengenai apa aja sih treatment-treatment yang ada di kliniknya. Cuman kadang-kadang kan untuk melihat nih secara langsung kulitnya sebenarnya apakah dia lebih cenderung butuh yang melembabkan atau memang dia ini butuh laser, tapi lasernya sendiri pun kan nanti disesuaikan. Apakah dia butuhnya laser CO2 atau NDX, itu kan nanti disesuaikan lagi. Secara garis besarnya aja bisa kita ke beauty consultant dulu untuk tanya-tanya, ada misalnya perawatan scars, bisa dilakukan dengan PRP atau bisa dengan CO2 atau bisa dengan subsisi, itu bisa. Tapi yang paling tepat untuk si pasiennya tentunya ke dokter. Konsultasi langsung dengan dokter gitu ya. Jadi mungkin kalau cuman yang mau facial doang gitu bisa langsung datang dan tanya beauty consultant gitu kali ya dok ya? Bisa. Kayak cuman ekstraksi gitu ya dok? Bisa, cuman kadang juga nih yang kita harus lihat kan, kadang pasien lihatnya, oh aku cuma butuhnya cuma ekstraksi gitu, padahal pas dilihat sama dokternya langsung, oh kamu ternyata butuhnya juga tuh yang misalnya harus di counter juga atau harus disuntik. Itu juga kadang-kadang jadi pertimbangan sih. Iya gitu. Jadi pokoknya teman-teman kalau misalnya mau datang, mau konsultasi sama dokter boleh, mau mungkin dok kalau misalnya sebelumnya emang udah pernah ke klinik terus udah tahu dia cocok sama treatment itu sama hasilnya, mungkin bisa datang langsung tanpa konsultasi lagi gitu ya dok ya. Nah kayak gitu teman-teman. Mungkin dok selanjutnya nih aku mau minta rekomendasi.
treatment-treatment apa yang cocok sesuai jenis kulit. Mungkin kita mulai dari kulit kering dulu kali ya dok ya. Kalau misalnya kulit kering kan otomatis kita itu harus melembabkan. Melembabkan kita lihat dulu nih keringnya apakah disertai juga dengan yang kulit sensitifnya kah, atau ada kemerahannya, atau dia ada komenoidnya juga gitu kan. Nah, bisa kita lakukan juga misalnya dengan Aqua Pure Facial, di mana dia bisa membersihkan komedo-komedo sekalian melembabkan juga sehingga kulitnya jadi lebih terhidrasi dengan baik. Atau bisa juga dengan skin booster misalnya, itu makanya nih itu juga yang harus kita lihat lagi nih secara langsung supaya bisa tahu penanganan yang tepat. Gitu. Itu tadi rekomendasi untuk kulit-kulit yang kering ya dok. Selanjutnya mungkin yang apa ya dok? Lawannya kering, yang berminyak kayak gitu ya dok ya? Iya. Yang berminyak pertama biasanya kalau misalnya kulitnya berminyak itu tipis-tipis tuh deketan sama acne prone. Biasanya kan karena dia produksi daripada lemaknya itu banyak. Nah, biasanya ada beberapa orang yang cenderung kurang membersihkan wajahnya sehingga dia lebih berjerawat. Tapi orang kulit kering belum tentu juga nggak berjerawat lah ya. Bener. Ya. Aku pun kayaknya kulitnya kering tapi berjerawat. Tapi tetap ada jerawatnya. Cuma kan biasanya kan. Nah, misalnya aja nih ada dua kondisi tersebut. Nah, bisa juga tuh dilakukan dengan facial. Facialnya sendiri juga berbeda dari yang tadi. Bisa juga dilakukan facial acne. Atau bisa juga hanya dengan mikrodermabrasi aja. Itu juga bisa dilakukan. Nah, untuk ininya produksi minyaknya sendiri itu juga bisa nanti kita lakukan laser gitu supaya pori-porinya lebih kecil dan jadi produksi minyaknya juga jadi lebih gitu berkurang gitu. Itu berarti mungkin sekalian rekomendasi untuk yang berjerawat juga kali ya dok? Iya, ya? bisa Atau juga. ada lagi nggak dok kalau yang berjerawat? Kalau yang gitu? berjerawat sendiri nanti kalau misalnya ternyata dia ada jerawat-jerawat yang matang, itu nanti kita nilai apakah dia akan melakukan injeksi acne atau dia bisa juga melakukan electrocauter kayak gitu. Kalau yang jerawatnya sampai yang udah meradang banget sampai yang banyak gitu dok, parah, itu biasanya apa dok treatmentnya dok? Kalau yang kayak gitu biasanya kita nggak akan melakukan ekstraksi karena nanti malah memperburuk si jerawatnya tersebut. Nanti biasanya kita lihat apa yang bisa dilihat itu misalnya dia bisa disuntik atau enggak ya. Kadang-kadang ada beberapa jerawat yang walaupun sudah meradang masih bisa nih disuntik, atau bahkan bisa juga langsung di electrocauter sih bisa. Gitu. Kalau tadi untuk berjerawat dok, sekarang orang-orang yang pasien-pasien yang kulitnya kusam dan pengen glowing dok, apa dok kalau mau glowing dok? Nah, kalau misalnya yang kusam dan glowing, yang pertama pastinya facial dulu sih. Kalau aku sih sarannya, apalagi kalau untuk orang-orang yang belum pernah facial, ini kan kita lagi membicarakan orang-orang yang belum pernah treatment kan ya. Nah, otomatis pasti adalah komedo-komedonya. Nah, jadi tuh facialnya ini sendiri berguna untuk membuka jalan sehingga ketika perawatan yang selanjutnya itu hasilnya jauh lebih maksimal. Nah, setelah habis di facial kita bisa melakukan laser, rejuvenasi, atau juga bisa melakukan chemical peeling gitu. Kalau yang suntik gitu dok, injeksi atau diinfus gitu ada nggak? Itu juga bisa, itu malah lebih bagus lagi. Jadi setelah kita bersihin semuanya, terus kita bantu juga dari dalam gitu. Misalnya ada pakai glowing drip, atau bisa juga pakai brightening injection. Pokoknya banyak deh. Kayak jadi gitu. Datang dan konsultasi dulu itu pasti lebih biar percaya dengan treatmentnya lebih tepat gitu dok. Iya. Selanjutnya dok, kalau tadi kita udah ngomongin rekomendasi treatment sesuai jenis kulit, tapi di Plastetic Clinic sendiri dok, apakah ada signature treatmentnya dok? Nah, signature treatment kita sendiri tuh ada yang namanya triple shine. Nah, triple shine ini bagus banget nih untuk teman-teman dari segala jenis kondisi kulit. Misalnya untuk kulit yang normal ataupun yang misalnya ada kondisi kayak kemerahan ataupun bekas-bekas scar-scar jerawat yang PIH gitu, itu bisa melakukan shine bright. Shine bright jadi wajahnya nanti akan terlihat lebih glowing. Gitu, sesuai
sesuai ya. namanya, dan downtime-nya pun lebih sedikit banget, paling juga cuma 2 jam 3 jam udah selesai, udah kemerahannya akan menghilang. Langsung kelihatan dalam 1 kali treatment atau nggak dok? Iya, ini biasanya kan untuk kondisi-kondisi kulitnya itu yang ringan-ringan kayak misalnya. Nah itu dalam sekali treatment biasanya udah langsung terlihat gitu. Itu Sunbright ya dok ya? Nah yang kedua itu ada yang namanya Shine Rejuve. Nah Shine Rejuve ini juga bagus untuk mencerahkan wajah, terus untuk teman-teman yang punya pori-porinya yang besar itu juga bisa dilakukan Shine Rejuve. Tapi memang dia punya downtime kurang lebih 24 jam sampai 36 jam dia akan hilang. Lebih lama dari Sunbright, cuman cuma sehari doang gitu ya dok ya? Hasilnya juga Langsung terlihat juga iya, ya, dok, setelah itu setelah downtime-nya hilang akan langsung terlihat gitu. Nah yang terakhir itu ada yang namanya Shine Booster. Shine Booster ini sendiri juga bagus banget, apalagi untuk teman-teman yang ada masalah seperti misalnya kayak kulitnya kering ataupun masalah-masalah seperti scars. Misalnya teman-teman ada masalah yang kayak scars bopeng, itu juga bagus untuk melakukan Shine Booster. Oh gitu dok. Tadi udah ada Shine Bright, Shine Rejuve, Shine Booster. Nah ketiga treatment ini namanya triple shine ya dok ya, betul ya? Dan ketiga ini bisa dipakai berbarengan nggak dok treatmentnya? Jadi langsung tiga-tiganya nih aku mau gitu. Bisa kok, bisa banget kalau misalnya teman-teman mau melakukan langsung 3 perawatan ini dalam satu waktu, itu bisa banget. Nanti soalnya target-targetnya itu berbeda-beda. Misalnya kalau yang Sunbright itu di lapisan paling luar. Nanti kalau yang Shine Rejuve agak ke dalam sedikit. Nah yang Shine Booster nanti kita akan masukkan seperti kanula. Jadi lebih dalam lapisannya. Jadi Gitu. kalau justru kalau tiga-tiganya lebih bagus gak sih dok? Kayak di luar juga semua lapisan itu dapat gitu ya dok? Iya, Iya nggak benar. sih? Soalnya aku agak-agak awam nih, jadi aku nangkepnya kayak jadi semua lapisan kulit tuh dapat gitu ya Iya, dok? jadi Boleh ternutrisi. spill harga nggak dok? Oke, kalau untuk harganya sendiri nanti bisa langsung DM ke Plastetic Clinic atau hubungin aja nomor kontak yang tersedia di Iya situ. betul, nanti kita juga tulis juga di bawah ini atau bisa klik link juga langsung di deskripsi ya dok ya. Nanti akan dijawab juga, yang pasti harganya affordable tapi efeknya double-double ya dok ya. Iya, benar sekali. Nah dok, mumpung lagi ada dokter nih dan mungkin teman-teman juga mau sedikit ada tips-tips lagi nih, aku mungkin bisa analisis kulit aku kali ya dok, kulit wajahku lebih baik tuh treatment apa. Tapi kayaknya kalau kulit wajahku jenisnya yang kering sih dok. Iya nggak sih dok? Kalau misalnya aku lihat sih, Nafila nih sebenarnya kulitnya kering tapi ada bekas-bekas jerawat ya. Dulu Iya, pernah bener, aku jerawatan ya. jerawatan parah sih dulu. Iya, paling bagus sih sebenarnya kita lakukan dulu kayak yang tadi udah aku sebut nih soal aku ya pure facial, itu juga bagus untuk supaya kulitnya jadi lebih terhidrasi dan juga lebih bersih tentunya. Nah, abis itu bisa melakukan laser. Kita bisa ngelakuin laser nih, Phil, atau bisa juga kita gabung dengan plasma nuris gitu. Jadi skar-skarnya itu akan lebih memudar gitu. Tapi ingat ya teman-teman, namanya kita treatment, teman-teman harus sabar. Jadi ada beberapa yang memang sekali treatment aja itu akan langsung kelihatan hasilnya. Apalagi untuk bekas-bekas jerawat ya gitu, itu ada kan tahap-tahapnya gitu kan. Tahap-tahap penyembuhan daripada lukanya itu. Nah kalau misalnya teman-teman punya masalah jerawatnya itu lebih parah, misalnya kalau Nafila kan nih sebenarnya cuma sedikit aja kan. Kalau misalnya sekali 2 kali juga udah kelihatan, lebih kelihatan. Karena setiap beda-beda juga nggak ya dok? Tergantung Ada beberapa, kasusnya, dok. ada berapa juga yang memang harus butuh kesabaran, jadi dirutinin setiap bulannya gitu. Mungkin ini ngaruh nggak ya dok? Dulu tuh aku kalau punya jerawat bener-bener aku nggak mau pegang gitu, nggak mau aku pencet-pencet gitu dok. Itu ngaruh nggak dok ke scar? Oke. Jadi kita ngomongnya ke jerawat nih dok sekarang. Tapi sempet diobatin nggak? Atau dibiarin sih. aja? Oh laser sih. Sempet di laser, tapi pernah bandel-bandel juga kayak agak pegang Iya dikit sih, gitu. karena ada yang dalam juga kayak dia tuh numbuhnya di tempat itu lagi gitu dok. Itu biasanya sih kadang-kadang kan kita tanpa sadar ya, kita ngomong diam tiba-tiba Sambil megang. Nah itu sih yang biasanya malah memperparah kondisinya kayak gitu.
Jadi mungkin yang sekarang masih berjerawat juga sekalian dibantu, jangan dipegang-pegang gitu ya dok ya jerawatnya ya. Oke, iya. Terus aku butuh apa lagi nih dok kira-kira? Tadi udah laser, plasma nuris, terus aqua pure, udah sih itu aja. Nah paling kalau misalnya mau nanti abis setelah beberapa minggu kemudian kita akan lakukan skin booster. Nah itu dia, mungkin ada yang teman-teman permasalahan kulitnya sama kayak aku. Nah itu tadi ada beberapa rekomendasi treatmentnya, jadi bisa langsung datang ke Plastik Klinik, bisa ketemu dokter Aima juga nanti lagi ya dok ya kalau dibutuhkan tindakan lebih lanjut lagi. Nah itu aja dok, pertanyaan terakhir di sesi podcast kita kali ini. Semoga bisa menjawab teman-teman pertanyaan teman-teman semua. Terima kasih dok udah mau sharing di Behind Beauty Podcast kali ini. Terima kasih juga ya, semoga membantu. Amin. Oke, kalau kalian masih punya pertanyaan bisa tanya di kolom komentar atau langsung DM Plastik Klinik. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah.